Halo teman-teman, Pak Ki, kakak dan kakak-kakak asisten. Saya Maria Ivana, nomor MPN 1908019998. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi tumbuhan acara 6 mengenai hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui bioritma atau ritma pembungaan pada tumbuhan Wijaya Kusuma, yang kedua untuk mengetahui simbiosis pada tumbuhan kedelai, dan yang ketiga untuk mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengamatan bioritma pada tumbuhan. Selanjutnya pengamatan simbiosis pada tumbuhan, yang dapat dilihat dengan adanya bintil akar pada tumbuhan kedelai. Kemudian pengamatan gerak pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bioritma pada tumbuhan. Menurut pendapat Bucha 2015, bioritma atau ritma biologis merupakan proses biologis berulang yang terjadi pada suatu rentang waktu tertentu pada makhluk hidup yang bersifat endogen, diatur oleh gen, dan responsif terhadap lingkungan eksternal. Selanjutnya, menurut pernyataan Sutoyo tahun 2011, fotoperiode merupakan rasio relatif antara panjang waktu penyinaran matahari pada siang dengan malam hari. Sedangkan fotoperiodisme merupakan tanggapan perkembangan tumbuhan terhadap fotoperiode. Berdasarkan pengamatan bioritma pada tumbuhan Wijaya Kusuma, dapat terlihat bahwa pembungaan Wijaya Kusuma mekar pada malam hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamilton pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa bunga dari Wijaya Kusuma memerlukan waktu 9 hari untuk dapat mekar sempurna, dengan waktu mekar hanya sekitar 1-2 jam pada tengah malam. Kemampuan tanaman Wijaya Kusuma untuk berbunga tergantung dengan cahaya pemeliharaannya. Menurut Hamilton tahun 2016, proses pembungaan pada tanaman Wijaya Kusuma dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain musim, ketersediaan air, suhu, kelembapan, cahaya, yang umum ditemukan pada berbagai tanaman seperti pada tanaman anggrek atau Orchidaceae. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan simbiosis pada tumbuhan. Menurut pendapat dari Igayanti dan kawan-kawan tahun 2019, simbiosis merupakan suatu interaksi timbal balik yang terjadi antar makhluk hidup yang berdampingan maupun dengan lingkungannya. Sedangkan simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar makhluk hidup yang berdampingan maupun dengan lingkungannya yang bersifat saling menguntungkan. Tanaman kedelai dapat melakukan simbiosis dengan bakteri untuk meningkatkan pertumbuhan kedelai. Menurut Kumalasari dan kawan-kawan pada tahun 2013, tanaman kedelai melakukan simbiosis dengan bakteri Rhizobium japonicum yang kemudian membentuk bintil akar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat bintil akar pada bagian akar dari kedelai yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari akar kedelai. Menurut Kumalasari dan kawan-kawan pada tahun 2013, bintil akar terbentuk akibat adanya rangsangan dari permukaan akar yang menyebabkan bakteri masuk ke dalam akar dan berkembang biak. Bintil akar berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tumbuhan dan menyuburkan tanah karena kebutuhan dari NH3 dari tanah menjadi lebih sedikit.
masuk ke pembahasan pada gerak pada tumbuhan. Menurut Advinda tahun 2018, gerak tumbuhan merupakan tanggapan yang kompleks terhadap rangsangan terutama dari lingkungan yang berorientasi pada cahaya dan gravitasi. Berdasarkan hubungan antara gerakan dan arah di mana rangsang datang, maka gerak tumbuhan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu gerak tropis dan gerak nastik. Jika arah gerakan ditentukan oleh datangnya arah rangsangan, maka reaksi tersebut dinamakan sebagai gerak tropis, sedangkan jika arah gerakan tidak ada hubungannya dengan arah datang rangsangan, maka disebut sebagai gerak nastik. Berdasarkan kegiatan pengamatan gerak pada tumbuhan putri malu bergerak ketika diberikan rangsangan berupa sentuhan, namun respon dari tumbuhan putri malu tidak searah dengan pemberian rangsangan, sehingga gerak pada putri malu termasuk dalam tikmonastik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Volkov dan kawan-kawan pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa minggu sapudika atau tumbuhan putri malu menunjukkan gerakan tikmonastik. Yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum ini. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan. Yang pertama, bioritma pembuangan pada tumbuhan wijaya kusuma dalam mekar pada tengah malam selama 1-2 jam. Kemudian, yang kedua, simbiosis pada tumbuhan kedelai adalah simbiosis mutualisme yang ditandai dengan terbentuknya bintil akar. Yang ketiga, gerak pada tumbuhan putri malu adalah tikmonastik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.